Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat ya, dimana Anda berada? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Satu unit friction ya, ada kebocoran di bagian suspensi bagian depan. Nah, ini lumayan ekstrim untuk kebocoran oli atau oli shocknya, oli suspensi depannya. Nah, ini kita coba nanti periksa apakah as shock depannya yang rusak atau sealnya saja yang rusak dan mengakibatkan ada kebocoran dari olinya ya. Oke, kita pastikan dari mana sumber oli ini bisa bocor, atau sumber masalahnya bisa oli ini bisa bocor. Oke, kita saksikan. Oke, lanjut ke tahap pemeriksaan atau pembongkaran unit suspensi ya. Karena yang rusak ini sebelah kanan ya, jadi ada resiko jika oli terus-terusan dibiarkan bocor. Nah, ada risiko si oli itu merambat ke bagian pengereman ya. Jadi lama kelamaan ini penuh dengan oli. Ada risiko oli bertumpuk di bagian ini. Pengereman pasti tidak optimal ya, kurang pakem. Ada risiko loss ya. Itu teman-teman harap berhati-hati jika ada kebocoran di bagian suspensi yang di sebelah kanan. Segera lakukan perbaikan untuk menghindari pengereman yang abnormal ya, karena ada lubrikan atau pelumasan efek dari kebocoran oli suspensi. Oke, ini kita sudah lepas ya untuk komponen suspensi SC yang sebelah kanan ya. Nanti kita coba buka, kita periksa apakah kebocoran itu dari sealnya saja atau kebocoran memang diakibatkan dari as ini yang sudah ada baret ya atau aus. Coba pastikan dan kita coba periksa. Jika teman-teman mau lakukan pergantian atau perbaikan di rumah ya, jadi teman-teman tinggal mengendorkan posisi pengencang pengikat baut ini ya, baut ada baut L ya. Ini satu, nah di sini baut 14 satu, dan tentunya kita melepas as roda ya. Terus pengikat-pengikat juga yang ada di bagian braking atau pengereman, teman-teman tinggal sediakan kunci L bintang ya. Itu yang teman-teman harus sediakan jika teman-teman mau melakukan pergantian atau perbaikan secara mandiri di rumah. Teman-teman sediakan itu dan persiapkan untuk melepas bagian ini ya. Kita lanjut ke tahap pemeriksaan ya. Nanti kita bongkar dulu untuk bagian ini sama asnya ya. Jadi inner tube-nya kita lepas. Untuk melepas inner tube, teman-teman sediakan kunci L ya. Di sini ada kunci L 8. Teman-teman silahkan untuk sediakan untuk menahan ya, supaya untuk melepas ya. Dan juga teman-teman sediakan tahanan yang berupa as panjang lah yang masuk ke bagian inner tube untuk menahan posisinya supaya tidak berputar pas kita melepas bautnya ya. Ini kita lepas baut ini ya. Ini ada ring tembaga, jangan sampai lupa untuk tidak
dipasang ya harus dipasang kembali, karena kalau tidak ada ring tembaga ini resiko bocor semakin tinggi ya. Kita periksa bagian inner tube-nya ya untuk asnya, apakah ada kebocoran atau tidak. Oke ya. Untuk inner tube dirasa aman, tidak ada baret. Berarti sudah kita pastikan kebocoran ini satu sumbernya yaitu dari oil seal ya. Ini oil seal ini sudah tidak kuat menahan debit oli yang keluar ya. Jadi kita pastikan untuk melakukan pergantian oil sealnya ya. Tentu harus persetujuan dengan pemilik kendaraan juga, dan harus mengkonfirmasi bahwa yang rusak yaitu apa-apa saja, biaya kerusakannya yang diganti itu, biaya spare part mohon maaf yang diganti itu apa saja, itu harus benar-benar kita kalkulasikan dan informasikan. Waktu penanganan juga kita harus informasikan juga ya, supaya customer tidak bertanya-tanya dan customer tidak bingung ya. Ini cara manual saja ya teman-teman, menggunakan obeng ya, digituin aja. Nah ini lepas sendiri, teman-teman sediakan obeng ini untuk melepas itu, ataupun kunci sok kunci ring bisa. Obeng ini ya nggak terlalu keras ya. Dan tentunya kita lepas dulu ini snap ringnya ya, ringnya harus dilepas, penguncinya atau klipnya harus dilepas dulu supaya kita bisa untuk melepas oil seal ini. Nah ini yang harus kita coba lakukan pergantian. Nih. Kita bersihkan dulu komponen-komponen terkait yang ada di bagian suspensi depan ya. Untuk yang kanan ini kita coba bersihkan dulu, karena pastinya ada kotor ya. Karena untuk oli juga sudah terlanjur kotor, jadi kita bersihkan komponen-komponennya supaya nyaman kita lakukan pembersihan, dan nantinya juga motor lebih nyaman dipakai. Ini unit per suspensi yang depan. Semuanya tentu kita bersihkan ya, untuk menghindari takutnya ada memang sisa dari oli yang bocor tadi, malah berakibat kurang bagus jika kita tidak lakukan pembersihan. Tahapan selanjutnya teman-teman tentu harus sediakan oli suspensinya ya. Untuk takarannya teman-teman sediakan gelas ukur ya. Biasanya untuk sebelah ya cukup 2 saja ini, karena hanya 230 ml ya. Teman-teman silahkan dipaskan saja 230 ml untuk sebelah ya. Untuk satu mau kanan mau kiri, untuk fiction disamakan saja ukurannya 230 ml ya. Untuk tahapan selanjutnya kita lakukan pemasangan, dan teman-teman ganti sealnya itu, ini kode spare partnya ya. Cara pasangnya ini kita coba lakukan secara manual dan secara sederhana ya. Jadi ini menggunakan seal yang tadi bawaannya untuk pemasangan ya. Teman-teman silahkan tinggal digebung-gebung saja seperti itu secara merata ya. Palunya palu karet ya. Teman-teman gunakan palu karet, jangan palu besi ya. Sediakan palu karet. Nah, jadi ini untuk bahannya, ini bahannya plastik ya atau fiber lah, supaya tidak merusak komponen ini. Nah ini pas pemasangan teman-teman harus sampai ke bagian lubang klipnya ya. Nah jadi supaya
Klipnya masuk. Kalau klipnya sudah pas, sudah masuk, berarti posisinya ini udah pas, tidak miring ya. Jangan sampai miring teman-teman, karena kalau miring resiko bocor itu lebih cepat. Nah, ini pemasangan klipnya, jangan sampai lupa terpasang, soalnya kalau tidak dipasang ada resiko si seal yang tadi kita pasang itu melorot ya, lepas. Ini seal debunya atau seal dustnya juga dipasang kembali, dipukul aja nggak apa-apa dengan menggunakan palu fiber atau palu karet. Untuk pemasangan asnya teman-teman ya seperti itu, dimasukin. Untuk pengencangannya teman-teman silahkan. Nah, ini gunakan alat ini ya, untuk penahan saja apapun yang ada. Misalkan hanya menggunakan kunci T saja, tinggal disambung menggunakan besi atau apa, yang penting buat nahan, supaya pas pengencangan baut yang L nya itu yang di bawah tidak berputar ya. Jadi yang mengencangkannya benar-benar maksimal supaya tidak ada kebocoran. Intinya menghindari bocor, pengencangan harus optimal yang di sini. Kita kencangkan teman-teman ya, untuk menghindari kebocoran dari baut yang bawah. Kita kencangkan secara presisi ya. Ini sudah terpasang sempurna ya. Kita bersihkan, dilap supaya tidak ada debu yang menempel atau pasir-pasir atau apapun itu. Jadi kita bersihkan, kita lap sampai bawah juga posisinya. Ininya menghindari debu ya, atau apapun itu kotoran-kotoran yang menempel di bagian ini. Untuk pernya ya, ini untuk memasang per teman-teman, ini basic saja ya. Ini ada yang per yang renggang ya, dan ke ujungnya ini rapat ya. Untuk pemasangannya teman-teman, yang renggang yang paling bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, maksud dan tujuannya supaya peredam kejutnya tidak terlalu kencang ya. Jadi tidak ada bentrokan ya, terlalu pegas, terlalu tinggi. Tahapan selanjutnya menggunakan atau pasang selongsong ini ya. Ringnya nah, tahapannya seperti ini teman-teman ya. Ring dulu masukin di atas sini, baru ini ya selongsongnya. Teman-teman silahkan isi ya, kisaran 230 ml untuk sebelah ya piston. Ini satu botolnya 130 ya teman-teman, tinggal diatur saja. Yang penting kapasitas oli untuk sebelah satu unit suspensi SI yang kena kanan ataupun kiri untuk friction kisaran 230 ml, nggak jauh dari itulah ya teman-teman. Silahkan diatur-atur saja, nggak jauh beda lah, pasti seperti pada umumnya untuk melakukan pemasangan atau penuangan oli sama saja, dan diatur-atur saja ya supaya nyamannya di mana, tergantung permintaan customer. Ketika customer mintanya lebih kencang jadi mungkin ditambahkan, tapi jika pengen lentur teman-teman silahkan dikurangi dengan batas yang normal juga ya, jangan sampai terlalu banyak dan terlalu sedikit juga. Kalau resiko terlalu banyak suspensi keras ya,
nggak sampai lentur, dan jarak ayunannya atau jarak masuknya itu tidak jauh ya. Begitupun kebalikannya, ketika terlalu sedikit nanti peredam kejutnya malah kurang berfungsi dengan baik. Nah, dilakukan seperti itu atau diketruk-ketruk ya, untuk menghindari atau mengeluarkan gelembung-gelembung udara ya, supaya tidak ada kevakuman di sana. Nanti takutnya gelembung udaranya tersisa di bagian dalam ya tabung ini, nanti kenyamanannya berkurang ya. Jadi silahkan dinaik turunkan atau posisi di getruk-getrukan seperti itu ya. Nah, tahapannya selanjutnya adalah melakukan pemasangan bagian tutup atasnya ya. Tinggal ditekan dan diputar-putar saja supaya mudah ya. Jadi tidak melakukan alat khusus jika memang tidak ada tambahan komponen lain ya. Tapi kalau memang ada tambahan komponen lain, misalkan customernya minta dimodifikasi lebih kencang, pernya ditambah, atau istilahnya materialnya lain ditambah lagi untuk supaya lebih keras, pasti agak susah. Tapi ini kalau standar seperti ini, teman-teman tinggal ditekan pakai tangan dan diputar dari bawah, itu sudah oke ya. Oke. Untuk pemasangan tahapannya seperti itu ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, bisa dengan mudah teman-teman melakukan pemeriksaan lebih dini untuk bagian suspensi depan ya, untuk unit motor Vixion. Untuk yang lainnya nggak jauh beda, kecuali motor yang menggunakan suspensi yang upside down, itu beda cerita, beda pemasangan, beda takaran juga ya, kanan kiri juga beda. Tapi untuk yang ini, untuk Vixion itu tidak jauh beda. Oke, ini udah kencang, tinggal pemasangan lagi ke bagian unit motornya ya. Dilanjut kembali ke bagian tahap pemasangan ke bagian rangka motornya ya, ke bagian under bracket dan ke bagian bar bagian atas ya. Jadi teman-teman silahkan kita saksikan alurnya seperti apa untuk pemasangan kembali ke bagian under bracketnya ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, jika teman-teman melakukan pekerjaan sendiri ya, ini disarankan cara kami diaplikasikan di lapangan supaya bisa lebih mudah ya. Jika teman-teman agak kesusahan untuk memasukkan ini, teman-teman tinggal menggunakan obeng min ya, untuk merenggangkan si bagian under bracketnya supaya tidak susah ya untuk kita melakukan pemasangan inner tube-nya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman silahkan dipasang kembali untuk bracket-bracketnya atau baut-bautnya. Adapun baut spakbor di sana teman-teman silahkan dikencangkan. Oke, seperti itu ya. Nanti teman-teman kencangkan dulu yang bagian L, baut L dan baut yang 14 ini dikencangkan. Nah, nanti untuk ngepaskan posisi dari suspensi kanan kirinya ya. Teman-teman silahkan menggunakan ukuran yang biasa teman-teman ada, mau meteran mau apa boleh lah. Yang penting semuanya pemasangan ini sama ya dengan yang sebelah kanan. Oke, jadi seperti itu teman-teman tahapan untuk melakukan pergantian atau awalnya sih pemeriksaan ketika ada kebocoran oli di bagian suspensi depan, khususnya di motor Vixion. Teman-teman tahapan-tahapannya seperti itu ya, tadi memeriksa, menganalisa, membongkar, mengganti part yang rusak dan memasang kembali seal atau part yang diganti, dan menuangkan takaran oli sesuai dengan takaran yang
dibutuhkan oleh pelanggan atau dibutuhkan oleh motornya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan saja ya. Jadi dilanjut kembali ke pemasangan motornya, yaitu tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat rekan-rekan jika ingin melakukan perbaikan atau pergantian seal suspensi depan di rumah ya teman-teman. Tinggal sediakan alat-alat yang tadi kami sediakan, dan tidak seperti itu, yang tidak juga harus sama seperti itu. Yang penting bisa dilakukan untuk melakukan pergantian dan pembongkaran sekaligus juga pemasangan ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang bahagia kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar saat pemasangan ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih.